dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini. Saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas R. Andika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan dengan orang lain dalam mengatasi virus corona dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. 3. Tidak berpergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bila bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetes infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling gotong menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta terus berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nurmilah dari kelas 11 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang telah mengalami penyebaran lebih awal dari negara kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang telah menyertainya.
Tapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membangun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini. Saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi juga ada negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO serta berkonsultasi dengan ahli kesehatan dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 yaitu: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi muda milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini kita hambat dan bisa kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani dari kelas 10 IPS 5. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif
dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfila Nuranisa dari kelas 10 MIPA 1. Belajar di rumah banyak menuai pro dan kontra. Tidak semua orang tua setuju anak-anaknya belajar di rumah karena mereka masih ragu dengan metodenya antara siap dan tidak. Kesiapan guru dan siswa dalam home learning ini bervariasi. Ada yang siap, terpaksa siap, dan betul-betul tidak siap. Bagi sebagian siswa di perkotaan, sistem belajar jarak jauh tentu tidak menjadi kendala karena tersedianya fasilitas. Namun berbeda di daerah minim fasilitas, baik peranti maupun jaringannya. Berbagai anak yang mengeluh menjadi tertekan dan kelelahan karena beban tugas, tenggat waktu yang diberikan, banyak tugas yang harus dikerjakan segera dari guru mata pelajaran yang lain. Jika anak terbebani, bisa menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental yang justru akan mempengaruhi imunitas tubuhnya. KPAI mendorong para pemangku kepentingan di pendidikan membangun rambu-rambu untuk para guru sehingga proses belajar di rumah ini bisa berjalan dengan menyenangkan. Tugas yang diberikan tidak harus selalu mengerjakan soal, tetapi dengan kreativitas yang lain yang justru bisa menimbulkan semangat dan mengasah rasa ingin tahu dari si anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresya Novianti, kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai belajar di rumah aja. Pendapat saya setuju belajar di rumah aja selama wabah COVID-19 ini. Alasannya, untuk menghindari penyebaran virus corona yang kini tengah mewabah. Membantu pemerintah mengurangi dampak kematian akibat virus tersebut. Dan kita tetap bisa melakukan belajar tanpa takut terkena virus corona karena kita berada di rumah. Selain itu, belajar kita menjadi lebih efisien karena kita tidak memerlukan seragam dan transportasi untuk sekolah. Dan juga menghemat pengeluaran karena kita tidak memerlukan alat tulis selama semuanya dikerjakan secara online. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Nataya ini dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah aja. Menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Contoh sisi positifnya, kita terjaga dari virus corona, bisa meminimalisir penyebaran virus corona dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan dari sisi negatifnya, tugas yang diberikan secara online terkadang tidak efektif karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan konsultasi dengan guru yang dianggap memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya matematika, kimia, fisika itu tidak bisa hanya dengan memberikan PowerPoint atau misi seperti saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sofiani dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang di rumah aja itu sangat bagus karena dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kita juga dapat mengatur pola hidup sehat dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan pendapat saya tentang belajar di rumah itu juga sangat bagus karena orang tua dapat memantau langsung anaknya ketika dia sedang belajar. Dan orang tua juga dapat melihat perkembangan si anak ketika dia sedang belajar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah.
Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih. Tapi di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita. Kalau gak ada guru yang mengirim tugas, rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas secara online. Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas sedangkan kita sudah menunggunya. Tapi waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari dan disitu pula ditambah lagi tugas 1, sedangkan tugas yang satu lagi belum diselesaikan. Sebagai murid kita juga tidak bisa mengerjakan 3 tugas dalam sehari. Ada saatnya untuk beristirahat, setelah itu dilanjut kembali mengerjakan tugasnya. Saya pengen guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas lega dengan mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Madania dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang sistem belajar di rumah atau di rumah aja. Untuk di rumah aja saya setuju karena dengan sistem itu kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan untuk belajar di rumah saya sedikit kurang setuju karena dengan sistem itu belajar jadi kurang efektif. Terlebih lagi dengan sistem itu saya yakin tidak semua siswa mengikuti sistem tersebut karena beberapa faktor. Contohnya mungkin kuota atau karena kesadaran dia sendiri yang tidak ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Walaupun saya yakin pemerintah atau sekolah sudah sangat berusaha semaksimal mungkin membuat sistem daring tersebut agar bisa berjalan sangat efektif seperti saat kita belajar di sekolah. Jadi saya sedikit kurang setuju dengan sistem belajar di rumah. Walaupun saya juga tidak memiliki solusi yang bisa menggantikan sistem daring atau belajar di rumah dengan yang lain yang bisa membuat belajar lebih efektif seperti saat kita di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keadaan yang menimpa kita saat ini, yaitu di rumah saja dan belajar di rumah. Menurut saya, keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Berbeda dengan ketika kita belajar di sekolah, guru-guru akan menjelaskan juga akan memberikan tugas. Tetapi pada saat keadaan seperti ini, langkah ini memang harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin banyak. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti semula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.